Asli yang jadi bulian, jadi korban pemain umur 19 tahunnya Torino, Singo Barong. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk membahas sepak terjang klub kesukaan gue, Inter. Akhirnya ada pertandingan lagi setelah 2 pekan international break. Sebagai catatan, Eriksen nyetak 2 gol, Lukaku juga ya kalau nggak salah 2 gol, Vidal, Hakimi, Lautaro semua nyetak gol. Terus Bastoni, De Vrij, sama Skriniar main solid banget. Dan ketiga pemain ini bermain dengan di timnas masing-masing main dengan formasi 4 back dan mereka solid. Barella seperti biasa, nggak di Inter, nggak di timnas Italia, selalu jadi pilar utama. Begitu juga Alexis Sanchez. Intinya pemain-pemain Inter yang main di timnas semuanya kemarin di international break kemarin gokil, on fire semua. Tapi begitu sampai di Inter, gue nggak tahu apa yang salah bisa kayak gini. Kemarin lawan Torino kita main pakai 3-4-1-2. Media banyak yang bilang 3-5-2 prediksinya. Tapi gue lihat kemarin sih 3-4-1-2. Cuma perubahannya adalah Vidal yang ditaruh di belakang penyerang. Barella lebih banyak mundur, kelihatan banget kan dia lebih banyak mundur di sisi kanan. Karena kayaknya melihat Vidal memang lebih bagus dioptimalin untuk, karena insting nyetak golnya lebih tinggi. Tapi nyatanya di babak pertama kita main jelek banget. Ya Gagliardini lah, gue nggak ngerti sama sekali kok di timnas Italia dia juga kepake. Apa guanya nggak ngerti bola apa gimana sih si Gagliardini itu ya? Dia kepake buat lari-lari, ngejar bola atau apa, yang jelas ganggu banget. Dan kita mesti kebobolan dari seorang Zaza, striker sekelas Zaza. Dia nyetak gol pertama musim ini harus ke gawang kita. Akhirnya setelah kita kemudian Conte melakukan perubahan, si Gagliardini keluar, dimasukin si Lautaro. Jadi kita main pakai 3 penyerang, walaupun pada kenyataan di lapangan gue lebih melihatnya si Lautaro sama Alexis Sanchez ada di belakang Lukaku, dan ternyata bagus loh ya. Barella Vidal, depannya ada Lautaro, Alexis Sanchez. Mungkin bisa dicoba juga Lautaro Eriksen atau Alexis Sanchez Eriksen. Intinya main 3-4-2-1 ternyata boleh juga. Asli yang jadi bulian, jadi korban pemain umur 19 tahunnya Torino, Singo Barong. Namanya Singo Barong kan ya? Dia waduh, gue nggak ngerti deh, lawan Torino aja dia kayak gitu, gimana besok nih lawan Madrid. Hakimi awal musim mainnya bagus, sekarang kok makin nggak kelihatan nih dia ininya, andilnya di lapangan. Kemarin juga kayak biasa aja. Untung ada untung dia ngasih kita 1 penalti tuh waktu dia ngerebut bola, terus akhirnya dia ketendang. Conte kok udah ya, gue udah capek deh bahas Conte. Udah parah banget. Kita lawan Torino aja musim lalu kita bisa lebih bagus main lawan Torino, sekarang malah Conte jadi jelek banget. Bahkan si Torino sekarang nih pakai asisten pelatihnya Giampaolo kan ya, yang di pinggir lapangan. Gue sih bener-bener berharap Conte dipecat aja deh. Gue nggak terima banget. Lebih-lebih yang bikin gue nggak terima Milan menang terus. Gue nggak mau banget Milan yang jadi juara. Handanovic, oh ya ini menarik. Gue inget banget setelah pertandingan final lawan Sevilla kita kalah, Handanovic untuk pertama kalinya di jumpa pers dia menyalahkan pemain lain. Dia bilang kita kehilangan penyerang kita, gagal memanfaatkan peluang emas. Waktu itu ada Lukaku yang man to man sama kiper tapi gagal. Dan setelah itu gue lihat Handanovic beberapa kali kritik lini depan. Tapi kemarin sebelum melawan Torino, giliran Conte yang kritik Handanovic. Si Conte bilang di press conference, kita menguasai permainan, kita menciptakan banyak peluang, dan kita hanya kena shot on goal dikit dari musuh, tapi konversi golnya tinggi. Jadi dia kritik buat Handanovic. Tapi ya kemarin gue lihat beberapa peluang Handanovic main bagus, penalti juga hampir ketepis, tapi tetap aja kebobolan 2 gol men. Aduh, lawan Torino doang sayang banget. Danilo D'Ambrosio sama Ranocchia juga, kita nih udah backnya jelek, sekarang cadangannya juga nggak begitu bagus lagi. Beda banget, musim lalu pertahanan kita yang terbaik, tapi musim ini hancur-hancuran. Sebentar lagi kita lawan Madrid,
kemungkinan besar tanpa Ramos. Tadi gue baca sebelum bikin video ini, Benzema juga kemungkinan 50% nggak main. Waktu lawan Madrid kemarin kita tanpa Lukaku, sekarang Lukaku sama Lautaro kemungkinan besar main kalau nggak tatonya Covid. Semoga bisa full tim. Kita wajib banget menang lawan Madrid dan harus bisa selisih 1 gol supaya menang head to head nanti kalau totalnya poinnya sama dengan si Madrid. Apalagi yang perlu dibahas ya? Gua rasa udah. Oh iya, jadi sebelum lawan Torino itu gue lihat beberapa media di Italia ada yang prediksi 3-5-2 dan 3-4-1-2. Tapi apapun formasi lini tengahnya nggak ada Raja Nainggolan sama Eriksen. Gue heran deh. Raja Nainggolan bener-bener kayak kurang gairah apa gimana sih? Jadi kita bener-bener punya nama besar di bench tapi mainnya pada jelek-jelek banget. Bahkan Gagliardini nggak masuk akal ketika Gagliardini bisa dapat tempat lebih banyak, menit bermain lebih banyak dibandingin Eriksen sama Raja Nainggolan. Jadi asumsi gue, prediksi gue, Eriksen Raja Nainggolan udah pasti cabut di jendela musim dingin nanti. Ya udah segitu dulu, sampai jumpa. Seperti biasa gue berharap diskusi teman-teman di kolom komen. Bagaimana pendapat teman-teman tentang Inter. Kemudian kalau mau diskusi lebih banyak juga bisa di Twitter di @ceking kita. Sampai jumpa di Cerewetin Inter selanjutnya. Bye bye. Thank you.